Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 24 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV, Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quddus. Apa? Al-Quddus. Juga nama Allah yang lainnya adalah As-Subbuh. Apa? As-Subbuh. As-Subbuh dan Al-Quddus biasa diterjemahkan dengan yang maha suci. Jadi Allah itu maha suci. Kalau ditanya suci apanya? Kalau ditanya suci apanya? Segala sesuatunya. Ya zatnya Allah suci. Perkataan Allah suci. Perbuatan Allah suci. Nama-nama Allah suci. Sifat-sifat Allah suci. Makanya Allah itu maha suci. Suci dari apa? Suci dari kekurangan. Suci dari aib. Suci dari hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas buat siapa? Buat Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam awal surat Al-A'la kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Apa Allah berfirman? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensucikan Allah. Dalam arti hal-hal yang tidak layak buat Allah harus kita jauhkan. Kekurangan-kekurangan yang tidak pantas buat Allah harus kita jauhkan karena Allah tidak punya kekurangan. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ayat napa niku? Ayat kursi. Awalnya Allahu la ilaha illa huwal
Hayyul Qayyum. Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum. Napa Al-Hayyu? Allah adalah Maha hidup. Al-Qayyum, Maha mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk dan enggak pernah kancane ngantuk apa? Tidur. Ya. Naum itu artinya tidur. Kenapa Allah tidak ngantuk, tidak tidur? Itu kekurangan. Ngantuk itu kekurangan atau bukan? Kekurangan. Apalagi pas pengajian. Apalagi pas pengajian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk. Karena ngantuk tidak layak buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidur. Ketika orang ngantuk, kalau ada orang ngantuk, dia tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Apalagi kalau dia tidur. Sehingga tidak mungkin Allah ngantuk, tidak mungkin Allah tidur. Karena tidak ada satupun kejadian di muka bumi kecuali Allah tahu. Dan kalau sampai Allah itu ngantuk atau Allah tidur, yang susah siapa? Sinten yang susah? Manusia. Jenengan suatu saat butuh kepepet minta sama Allah Azza wa Jalla. Istrinya sedang bukaan sekian. Tahu-tahu dokter mengatakan, wah mas, ki kesuwen ki, ki kudu operasi ki, ki kudu sesar ki. Astagfirullah. Padahal jenengan nggak punya duit yang cukup buat biaya sesar. Ujare ya normal-normal saja. Biasanya normal. Ini Masya Allah gak bisa keluar. Mas, ini kalau jenengan 5 menit ke depan jenengan gak memberi keputusan, ini bahaya mas. Bahaya buat bayinya, bahaya buat siapa? Ibunya. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Minta sama Allah. Sujud. Menengadahkan muka kita. Menengadahkan tangan kita ke langit. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin seumur umur itulah doa paling khusyuk. Ya. Seumur umur doa paling khusyuk. Sampai nangis mohon kepada Allah azza wa jalla. Ya Allah mudahkanlah ya Allah. Sesungguhnya engkau maha kuasa ya Allah. Tidak ada yang mustahil di tanganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan kalau kita lagi kayak gitu, tahu-tahu Allah sedang tidur, gimana coba? Makanya gak mungkin Allah ngantuk. Gak mungkin Allah itu tidur. Karena ngantuk dan tidur adalah kekurangan. Sehingga kita harus sucikan Allah dari ngantuk dan dari tidur. Apalagi Ustaz, hal-hal yang tidak layak untuk kita sematkan kepada Allah, yaitu butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Makanya tidak boleh terbersit di dalam benak kita bahwa Allah itu membutuhkan selain Dia. Makanya di antara penafsiran Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri. Yang butuh adalah manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak malaikat, ada malaikat pembagi rizki, ada malaikat pembawa
wahyu, ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat ini, malaikat itu. Itu bukan karena Allah butuh kepada siapa? Kepada malaikat. Terus kenapa Allah ciptakan malaikat-malaikat tersebut untuk menjalankan tugas-tugas tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan malaikat-malaikat tersebut. Bukan karena Allah butuh kepada malaikat-malaikat tadi. Loh Ustaz, kasih tugas kok kemuliaan? Iya. Kalau jenengan dapat tugas dari orang yang mulia, bangga atau tidak? Bangga. Oke. Nyong oli amanah ke sekang menteri oke, nyong kon ngantar surat padahal kur apa? Ngantar surat tok. Gembok deleng ke amplop ke kementerian. Kok kerja nang ndi? Nang kementerian. Kerja apa? Tukang sapu. Tapi kan tukang sapunya beda. Tukang sapu di mana? Kementerian. Cerita mau wong sekampung kerjane di Jakarta nang kantor kementerian, office boy, cleaning service. Apalagi dapat tugas dari Allah yang maha mulia, pasti itu menunjukkan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Allah memberikan tugas kepada malaikat karena Allah ingin menunjukkan ini makhluk-makhlukmu mulia. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia atau tidak? Mulia. Karena mulia itu Nabi kita diutus, dipilih dari sekian banyak manusia yang ada saat itu. Innallaha nazara fi qulubil ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para manusia. Ternyata dari sekian miliar manusia yang paling bersih, yang paling mulia, yang paling suci adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilih beliau untuk menjadi utusannya. Bukan karena Allah butuh kepada para nabi dan para rasul, bukan. Tapi karena Allah ingin menunjukkan inilah hamba-hamba yang mulia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat hati para manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang paling bersih setelah hati Nabi kita Muhammad SAW adalah hati para sahabat beliau. Sinten? Abu Bakar. Sinten? Umar. Sinten? Utsman. Sinten? Ali. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Talhah bin Ubaidillah. Dan sekian banyak sahabatnya. Allah lihat mereka para sahabat adalah manusia-manusia yang hatinya paling bersih. Setelah Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya Allah pilih mereka untuk menjadi manusia-manusia yang mengelilingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pilih Abu Bakar untuk lahir di masa itu. Bukan karena Allah butuh kepada beliau, tapi Allah ingin tunjukkan ini manusia mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Justru kitalah yang butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya butuh kepada Allah. Fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah itu al-ghani. Apa artinya al-ghani? Maha kaya. Alias Allah itu tidak butuh kepada siapapun.
Al-Hamid yang maha terpuji. Al-Quran surat Fatir ayat 15. Allah maha kaya. Kalau manusia cuma kaya saja. Sebenarnya orang-orang kaya itu mereka fakir. Kenapa? Kenapa orang-orang kaya fakir? Semakin kaya semakin fakir. Kenapa? Karena dia semakin butuh kepada orang lain. Ada atau tidak orang kaya yang gak butuh sama orang lain? Gak ada. Semakin kaya semakin butuh sama orang lain. Berarti orang fakir itu. Karena butuh sama orang lain. Butuh sama siapa? Pembantu. Butuh sama tukang kebun. Butuh sama sopir. Butuh sama security. Butuh sama juru masak. Butuh sama karyawan. Butuh sama kuli. Butuh sama ini. Butuh sama ini. Berarti lebih suki sing di. Sing ora butuh karo sapa-sapa. Ya. Bersyukurlah jenengan. Ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu di antara kesempurnaannya tidak butuh kepada siapapun. Maka Allah adalah Al-Quddus. Allah adalah As-Subbuh yang maha suci. Suci dari segala jenis kekurangan. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari segala sifat-sifat buruk yang tidak layak buat Allah. Sifat-sifat buruk itu contohnya adalah pelit. Pelit itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Ini amleng teman. Baik atau jelek? Ya, alhamdulillah. Sing penting wis ngaku disit elek. Masalah medit ya macam penyakit. Ya. Yang penting tahu itu jelek. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pelit. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah manusia-manusia yang teramat kurang ajar kepada Allah Azza wa Jalla. Kurang ajar kok kepada Allah. Berarti itu terlalu. Kurang ajarnya itu keterlaluan. Kenapa? Karena mereka katakan Allah pelit. Allah rekam ucapan mereka dalam surat Al-Ma'idah ayat 64. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 64. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu itu maksudnya Allah pelit kata mereka. Kira-kira orang Yahudi itu hati kecilnya meyakini Allah pelit atau tidak? Hah? Tidak. Terus kenapa mereka ngomong kayak gitu? Kenapa? Kesombongan? Bukan. Kenapa kira-kira? Putus harapan? Bukan. Ada yang lain? Kenapa hati kecil mereka meyakini Allah tidak pelit, tapi yang terucap di mulut mereka Allah pelit? Gengsi? Hasad? Hasad sama Allah? Apa kira-kira? Karena mereka ingin menutupi aib mereka sendiri. Merekalah yang pelit. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Mereka adalah manusia yang super pelit. Ketika ada perintah Allah untuk zakat, untuk infak,
Mereka tutupi kepelitan mereka dengan menuduh Allah pelit. Bahkan di dalam ayat yang lain mereka mengatakan innallaha faqirun. Sesungguhnya Allah itu miskin. Makanya Allah minta kepada kita. Bayangkan. Na'udzubillahi min. Pokoknya mumet nek mikirakan wong Yahudi. Ya, kebangetan mereka itu. Tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Allah itu kebangetan. Makanya kalau kita melihat tingkah pola mereka kepada saudara-saudara kita di Palestina, orang kaget. Lah wong kepada Allah aja kayak gitu, apalagi kepada manusia. Ya. Mereka tutupi kekurangan aib mereka dengan melontarkan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin orang-orang tahu mereka pelit, mereka tidak ingin orang-orang tahu mereka bakhil, akhirnya yang dijadikan kambing hitam, bayangkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maling teriak maling. Hoax teriak hoax. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka orang-orang Yahudi itu ketika mereka mengatakan Allah tangannya terbelenggu alias Allah pelit, kata mereka, langsung Allah Azza wa Jalla bantah, ghullat aydihim. Merekalah yang pelit. Langsung dibantah sama Allah Azza wa Jalla. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat gara-gara ucapan mereka tersebut. Bal yadahu mabsutatani. Justru kedua tangan Allah itu terbuka. Maksudnya apa? Yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada para hambanya sesuai dengan kehendaknya. Surat apa mau? Al-Maidah ayat 64. Ya. Maka hati-hati. Jangan sampai kayak orang apa? Yahudi. Ya. Jangan sampai kita menisbatkan ngata-ngatain Allah Azza wa Jalla yang tidak layak untuk Allah. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kadang-kadang. Ya. Tanpa sadar karena terpancing oleh emosi, perasaan, kadang-kadang kita berpikir yang enggak tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Aku loh tambah rajin ngaji, malah uripe tambah susah loh jauh. Miyen pas jadi preman ujarku rezekinya gampang banget. Siki bareng tobat kok malah jadi seret temen sih ya. Apa Allah menterlantarkan diriku? Apakah aku salah jalan? Ini perasaan-perasaan ini harus kita bersihkan dari hati kita. Itu termasuk mengira hal-hal yang tidak layak buat Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu termasuk su'udzon. Napa su'udzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak sepantasnya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah gue berarti Abu Jahal CS. Ya.
Jenengan mau dikatakan keturunannya Abu Jahal, ya moh ya. Mendingan keturunannya Abu Bakar. Ya. Walaupun secara nasab tidak, tapi secara ideologis, secara pemikiran, secara pemahaman, tidak sedikit orang-orang yang nyontoh pemahaman-pemahaman orang jahiliyah, suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh ibunda kita Hajar. Contoh ibunda kita Hajar. Ketika ditinggalkan oleh suaminya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Biwadin ghairi dhi zar'in. Ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak ada tanaman apapun di situ. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Gersang. Diajak naik tunggangan. Ya. Kemudian setelah sampai di lembah tersebut. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di dekat Ka'bah di situ. Kemudian disuruh turun sama Nabi Ibrahim. Ditinggali ya makanan sedikit sama minuman. Terus nggak ngomong apa-apa, pergi Nabi Ibrahim. Pergi Nabi. Ya. Dipanggil-panggil sama Hajar. Nggak nengok. Panggil lagi nggak nengok lagi. Maka Hajar berfirasat. Ini pasti ada apa-apa ini. Maka Hajar pun bertanya. Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini. Engkau dapat wahyu dari Allah yang memerintahkan engkau agar meninggalkan aku di tempat ini. Maka Ibrahim pun menganggukkan kepalanya. Apa komentar dari Hajar? Idzan lan yudhayyi'unallah. Kalau itu memang perintah Allah, maka tidak mungkin Allah menterlantarkan kami. Kok kami? Karena beliau sedang menggendong Ismail yang masih jabang bayi. Bayangkan. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu adalah perintah Allah, kita jalankan, maka Allah tidak akan pernah menterlantarkan kita. Saya tanya sama jenengan, ngaji itu yang nyuruh siapa? Ngaji yang nyuruh siapa? Allah. Tobat yang nyuruh siapa? Allah. Salat yang nyuruh siapa? Allah. Ya. Berinfak yang nyuruh siapa? Allah. Ketika kita jalankan itu semua, tidak mungkin gara-gara itu Allah terlantarkan kita. Tapi Ustaz, buktinya Ustaz, itu bagian dari ujian. Sebagaimana Allah memerintahkan Hajar untuk tinggal di situ tanpa ada bekal yang jelas, cuma sedikit saja, nggak ada air. Maka Hajar pun berjuang untuk mencari air. Ya. Naik ke bukit sana, naik ke bukit sini, lari sana, lari sini. Ya. Kemudian jadilah ibadah namanya sa'i. Dari Safa kemana? Marwah 7 kali, bayangkan 7 kali. Gak seenak sekarang. Kalau sekarang kita lagi sa'i full AC kita. Saat itu gak ada apa-apa. Ya. Yang ada fata morgana, ada sumur di sana, kayak ada air, lari, nggak ada. Kayak ada di sana, nggak ada lagi, terus seperti itu. Sedangkan Ismail sudah kehausan, sudah nangis, air sudah habis. Subhanallah. Ternyata malah air di bawah kakinya Ismail. Keluarlah air Zam-Zam di situ. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji Hajar. Sebagaimana Allah menguji kita.
Ujian itu akan terus ada sampai kapanpun. Ya. Akan berhenti ketika kita menginjakkan kaki kita di surga. Disitulah berhenti ujian. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada nafas, Allah akan terus menguji kita. Dan ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika iman kita naik, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada hambanya, tandanya Allah uji dia. Berarti nek ora tahu oli ujian, berarti kalau enggak pernah dapat ujian, hati-hati. Ya. Salatnya jarang, ya. Puasa ora, kok sehat terus. Hati-hati gue. Temenan, orang lagi meden-medeni. Hati-hati gue. Ya. Bisa saja itu sedang istidraj. Sedang istidraj. Istidraj itu lagi diulur, ya. Jadi balasannya itu lagi ditumpuk-tumpuk sama Allah Azza wa Jalla untuk nanti diberikan secara lengkap, secara total di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan sampai kita punya prasangka buruk kepada Allah, karena Allah Maha Suci. Termasuk orang-orang yang berbuat syirik, mereka juga telah merendahkan Allah Azza wa Jalla, tidak mensucikan Allah. Ketika mereka berbuat syirik, mereka telah mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya. Padahal makhluknya itu penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Bayangkan mensejajarkan makhluk yang punya kekurangan dengan zat yang maha sempurna. Itu adalah penghinaan kepada Allah. Maka kalau orang pergi ke dukun, tanya, "Mbah, ini ada yang hilang." Tanya hal gaib. Padahal yang tahu hal yang gaib itu cuma siapa? Cuma Allah. Ketika Anda pergi ke dukun tanya hal yang gaib, sejatinya Anda telah menyamakan, mensejajarkan dukun yang penuh dengan kekurangan disejajarkan dengan Allah yang maha sempurna. Penghinaan atau bukan? Penghinaan. Makanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim dibandingkan kesyirikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ustaz, kenapa kita bahas ini? Karena ayat yang pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Bersihkan kepala kita, bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang tidak layak buat siapa? Buat Allah Azza wa Jalla. Kemarin saya salah mengumumkan, ya. Pekan kemarin saya mengumumkan ada pengajian di Masjid Nurul Huda, ya, di Kedung Menjangan. Saya dengar ada sebagian yang datang. Saya mohon maaf, ya. Anu maju tua. Maju tua jadi sok kelalen. Bukan pekan kemarin, tapi besok. Ya, tapi besok insyaallah pengajiannya ba'da maghrib sampai isya. Temanya sama. Islam bukan prasmanan, ya, Islam bukan prasmanan. Monggo kalau yang mau rawuh bisa rawuh Masjid Nurul Huda di Kedung Menjangan. Kemudian tadi sudah diumumkan ada hadiah majalah As-Sunnah, ya, silahkan diambil, ya, gratis
Kalau mau infak ya boleh, seikhlasnya. Kalau enggak pun tidak ada masalah. Itu amanah dari saudara-saudara kita di Solo yang ingin ikut berbagi dengan kita, sekaligus mengenalkan majalah ini buat kita semuanya. Ini majalah yang tidak pernah expire. Majalah yang tidak pernah expire. Kalau majalah berita gue expire. Ya. Jangankan berita tahun kemarin, berita wingi bewis expire. Ya. Kalau ini majalah nggak ada expire-nya, karena isinya apa? Ilmu agama. Ilmu agama gue orang-orang expire deh. Expire siapa? Kadaluarsa. Orang-orang kadaluarsa nih. Ya. Maka beruntunglah orang yang koleksinya adalah sesuatu yang bukan expire. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.